Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini hari Rabu, tanggal 11 November 2020. Kita masuk di pembelajaran 3, mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Buka buku tema halaman 114 sampai 115. Hari ini kita mempelajari tentang proses mengolah sampah. Ibu jelaskan. Proses mengolah sampah. Proses mengolah sampah yang pertama, mengurangi pemakaian atau reduce. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Proses mengolah sampah yang kedua, memakai kembali atau reuse. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Proses mengolah sampah yang ketiga, mendaur ulang atau recycle. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Nah, tidak semua barang bisa didaur ulang. Namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Proses mengolah sampah yang keempat, mengganti atau replace. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Teliti agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Berikutnya, kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah. Kegiatan yang pertama, botol plastik bekas untuk pot. Maksudnya mendaur ulang botol plastik bekas untuk membuat pot bunga. Kegiatan yang kedua, kain perca untuk membuat dompet. Kain perca ini adalah kain sisa guntingan yang berasal dari pembuatan pakaian. Kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah yang ketiga, pecahan keramik untuk pembuatan mozaik. Nah, mozaik ini adalah seni dekorasi dari kepingan bahan keras yang disusun dan ditempelkan dengan pelekat atau lem. Kegiatan yang keempat, kaleng bekas untuk tempat ballpoint. Misalnya dari kaleng bekas susu kental manis atau jenis kaleng lainnya. Kegiatan yang kelima, sedotan untuk membuat hiasan bunga. Nah, sampah dari sedotan plastik dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai hiasan bunga. Berikut kita masuk di pembelajaran 5, mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Buka buku tema halaman 125 sampai 126. Kalau tadi kita membicarakan tentang proses mengolah sampah, sekarang kita membicarakan tentang proses pembuatan kain dan baju. Ibu bacakan, simak baik-baik. Kegiatan ekonomi pada proses membuat kapas menjadi kain dan baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Jenis teknologi sederhana
atau alat tenun yang bukan mesin yang digerakkan oleh manusia. Proses pembuatan baju dan kain. Proses pembuatan baju dan kain yang pertama, kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan antara kapas dengan bijinya. Proses pembuatan baju dan kain yang kedua, barulah kemudian masuk pada proses pemintalan kapas untuk menghasilkan benang. Nah, pada proses pemintalan ini kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Proses yang ketiga, benang kemudian ditenun hingga menjadi lembaran kain. Nah, alat untuk tenun yang digunakan itu bernama gedokan. Selanjutnya, proses yang keempat, kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Kain tersebut dibawa ke penjahit untuk dijahit. Proses yang kelima, penjahit akan membuat pola baju sesuai. Selanjutnya, proses menjahit menggunakan mesin jahit. Nah, pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukurannya. Proses pembuatan baju dan kain yang terakhir, yang nomor 6, hasil jahitan berupa baju sudah siap untuk digunakan. Itulah penjelasan Ibu tentang proses mengolah sampah dan kegiatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan sampah dan proses pembuatan kain dan baju.